terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Senin tanggal 13 September 2021, pekan biasa ke-14. Peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10 dengan tema Kasih Menembus Batas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi COVID-19 masih demam. Semakin banyak orang menjadi korban. Hati begitu sedih dan sakit ketika mendengar berita dan menyaksikan penderitaan yang dialami banyak orang. Dalam situasi yang demikian, ada orang tidak mampu lagi berdoa, menyerah, bahkan putus asa. Namun masih ada juga orang yang selalu setia berdoa, mohon kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari yang terpapar. Ada orang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Namun masih banyak orang yang peduli pada penderitaan sesama. Masih banyak orang dengan harta kekayaan yang mereka miliki membantu sesama yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain-lain, tetapi demi kemanusiaan. Saudara-saudari, pandemi telah menembus batas-batas untuk menyatakan kasih kepada sesama dengan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan situasi ini, kasih telah menembus batas untuk menyatakan rasa peduli kepada sesama. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, dikisahkan bagaimana kasih dapat menembus batas-batas yang sering terjadi dalam kehidupan. Dalam bacaan ini dikisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perwira Romawi. Ada hal yang menarik dari perwira ini. Yang pertama, pribadinya. Perwira ini
ini adalah seorang kafir, mempunyai watak yang sangat mulia. Ia mengasihi bangsa Yahudi dan membantu mereka dalam membangun pembangunan rumah ibadah mereka. Karena sikapnya ini, ia sangat dihargai dan diterima oleh orang-orang Yahudi. Kedua, kepercayaannya akan kuasa Yesus. Perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit, ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sakit. Ketiga, ia butuh bantuan Yesus. Walau ia bukan orang Yahudi, ia butuh bantuan Yesus. Sadar akan dirinya bukan orang Yahudi, maka ia meminta tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Dan kasih sang perwira terhadap orang Yahudi menjadi alasan penatua Yahudi itu meminta Yesus untuk bersedia membantu sang perwira, mengingat segala yang dilakukan perwira itu kepada mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Keempat, kesadaran akan ketidakpantasannya. Perwira ini tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi juga rendah hati di hadapannya. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah sang perwira, datang utusan kedua menyampaikan pesan bahwa ia tidak layak menyambut Yesus di rumahnya. Tidak hanya merasa tidak pantas, tapi percaya akan kekuatan sabda Yesus. Maka ia memohon, katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dalam kesadaran akan ketidakpantasannya, ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Iman inilah yang dipuji oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar itu bahkan tidak dijumpainya di antara orang Israel. Saudara-saudari, kalau pada awal para penatua Yahudi meminta Yesus agar menyembuhkan hamba sang perwira karena perwira mengasihi bangsa Yahudi, kini Yesus menyembuhkan sang hamba karena iman sang perwira. Maka jelas bagi kita bagaimana kasih telah menembus batas perbedaan, yakni perbedaan status hamba dan tuan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Walau status sosial perwira hebat, namun ia tidak sombong. Walau ia bukan orang Yahudi, tapi ia menolong orang Yahudi membangun rumah ibadah mereka. Demikian dengan Santo Yohanes Chrysostomus yang kita peringati hari ini. Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai seorang yang cerdas dan menonjol dalam sastra dan retorika. Jika ia berbicara, semua yang mendengar akan terpesona pada kata-katanya yang indah. Kecakapannya merangkai kata membuat ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Ia sangat terkenal karena keindahan kata-katanya saat berkhotbah. Ia juga sangat mengasihi umatnya dan ia selalu berusaha merangkul semua kalangan. Saudara-saudari, apa yang mau kita petik dari sabda ini? Pertama, hendaklah kasih kita dapat menembus batas-batas yang menghalangi kita untuk peduli dan mencintai sesama dengan tulus. Kedua, jangan merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Tetaplah bersikap rendah hati. Ketiga, mari peduli akan kebutuhan sesama dan dengan rela membantu mereka. Tuhan memberkati.